Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pendekar Tersembunyi untuk bagian yang keempat, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya anak lelaki yang terkena racun ini sedang mendapatkan perawatan dari kedua orang tua mereka yang menemukan sebuah pesan yang tertempel di dalam senjata rahasia. Pesan itu berasal dari kakak pertama Murongjing yang mengajak mereka untuk bertemu. Di tempat tujuan, keranjang yang diangkat oleh Hu Fei ini lalu ditempatkan di sebuah titik, dan Ling Su pun meminta Hu Fei untuk berjanji kepadanya untuk tidak bersuara dan tidak melakukan apapun untuk membantunya, cukup hanya menemaninya mengawasi di sini. Tak lama kemudian datanglah Jiang San dan Nyonya Sui yang memanggil-manggil kakak pertama. Dari dalam keranjang yang dibawa oleh Hu Fei sebelumnya, keluarlah kakak pertama Murongjing yang tersadar dari pingsannya. Kakak pertama pun merasa bingung dengan kedua adik perguruannya yang menagih obat penawar darinya. Lalu mereka memperlihatkan pesan yang mereka terima dengan menempelkannya ke batang pohon. Akan tetapi kakak pertama mengatakan itu bukanlah pesan yang ia buat. Dikarenakan kakak pertama selalu berselisih dan bermusuhan dengan kedua suami istri ini, ucapannya pun tidak dipercaya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan menyadari Ling Su ada di sekitaran sana, Ling Su yang dipanggil keluar ini diminta untuk menyerahkan catatan ilmu materi racun kepada mereka. Ling Su pun menempelkan pesan terakhir dari sang guru yang intinya catatan ilmu milik sang guru tidak akan diberikan kepada ketiga murid tidak berbakti ini. Kakak pertama seketika pingsan setelah membaca pesan itu yang ternyata kertasnya mengandung racun. Sementara itu Hu Fei tiba-tiba keluar dan segera untuk membantunya sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Setelah pertarungan itu Jiang San dan Nyonya Sui kabur dari sana, sementara Hu Fei ditegur oleh Ling Su yang sebelumnya telah berpesan agar Hu Fei tidak membantunya. Lalu Ling Su pun memberitahukan kalau telapak tangan Hu Fei telah terkena racun dari serangan tapak beracun kedua kakak perguruannya. Setelah mengobati tangan Hu Fei, Ling Su mengatakan seharusnya ia bisa menangkap mereka berdua. Akan tetapi karena Hu Fei yang turun tangan rencananya menjadi gagal. Kemudian ia pun meminta Hu Fei untuk menyentuh bajunya, yang ternyata bajunya Ling Su ini telah diolesi racun untuk melumpuhkan kedua kakak seperguruannya tersebut. Ia pun menceritakan bagaimana kakak pertamanya yang bisa berselisih dengan kedua kakak lainnya, serta tanggung jawab yang dia berikan mendiang gurunya untuk menyelesaikan perselisihan ketiga orang itu. Di dalam upayanya untuk mendamaikan ketiga kakak seperguruannya tersebut, mereka pun membawa kakak pertama yang sedang pingsan keracunan untuk menemui Paman Wang, seorang tukang yang membangunkan pondok untuk Jiang San dan Nyonya Sui. Terlihat mereka bersama-sama menuju ke pondok bunga merah dengan menggenggam bunga biru di tangan agar tidak keracunan. Sementara di dalam pondok itu, Jiang San beserta istrinya sedang menotok putra mereka yang sebelumnya telah terkena racun 7 hati dari Ling Su. Dan dari luar, terlihat Ling Su pun menyalakan sebuah lilin beracun yang turun ke bawah menuruni cerobong tersebut. Di saat racun tersebut telah mencapai efeknya terhadap Jiang San dan istrinya, seketika mereka berdua pun pingsan di sana. Di saat itulah Paman Wang baru membongkar pintu itu dan mereka pun masuk ke dalamnya untuk menolong anak lelaki yang sedang keracunan tersebut. Setelah memberikan penawar bagi Jiang San dan istrinya, Ling Su juga memberikan penawar kepada anak lelaki itu. Singkatnya, kedua suami istri ini telah terbangun dari pingsannya dan mereka pun baru menyadari jika Ling Su merupakan orang yang baik hati karena telah memberikan obat penawar kepada putra mereka. Kemudian Paman Wang pun membalaskan dendamnya kepada Jiang San karena dulu Jiang San memukulnya sampai ketiga rusuknya patah, bahkan merebut ladangnya dan memaksanya untuk membangun pondok ini. Lalu di saat Ling Su ingin beranjak pergi dari sana, ia pun meminta agar Jiang San bisa berdamai dengan kakak pertama yang masih pingsan di dalam keranjang, di mana ia juga telah meninggalkan penawar untuk kakak pertama.
Dan singkatnya keesokan hari pun tiba. Terlihat Hu Fei menceritakan kepada Ling Su tentang Miao Renfeng yang matanya buta terkena racun. Setuju untuk mengobati Miao Renfeng. Ling Su yang masuk ke kamarnya untuk berkemas teringat dengan sang guru yang dulunya memberikan kotak ini kepadanya dan berpesan padanya untuk menjaga sekte mereka. Setelah menyalakan dupa untuk sang guru, Ling Su pun berangkat meninggalkan lembar racun demi Hu Fei. Di kediaman Sekte Naga Langit, Tian Guinong telah mengumpulkan 4 pendekar tangguh untuk membantunya menghabisi Miao Renfeng. Meskipun mereka tidak berani untuk menyerang Miao Renfeng yang terlalu kuat, namun saat ini mereka mengetahui kondisi Miao Renfeng yang sedang buta, membuat mereka akan melakukan penyerangan tersebut. Sementara Miao Renfeng sendiri tidak tinggal di kediamannya, namun ia bersama Sun Feng telah tinggal di sebuah goa untuk berjaga-jaga jika musuh kembali menyerang mereka. Dan di malam harinya, mereka mendapatkan Putri Miao Renfeng yang demam, di mana Miao Renfeng meminta tolong Sun Feng agar membelikan obat ke kota di keesokan harinya. Sementara di dalam perjalanannya, Hu Fei mendapati Xiao Mei yang sebelumnya alergi terhadap bunga-bungaan dan kini alerginya telah menghilang. Hu Fei pun memberitahukan kehebatan Ling Su yang memberikannya sebuah pil dan menghilangkan alergi bersin dan batuknya selama 10 tahun terakhir ini. Di malam itu juga Hu Fei termenung seorang diri memikirkan Yuan Zi yang ia tidak tahu di mana keberadaannya. Xiao Mei yang ingin menggunakan tas Hu Fei untuk dijadikan bantal tidur menemukan kitab bela diri keluarga Hu dan menanyakan tentang soal itu. Sementara Ling Su yang bisa membaca hati Hu Fei meminta Xiao Mei untuk tidur saja dan berhenti menggoda Hu Fei. Terlihat Ling Su ini selalu bisa membaca suasana hati Hu Fei. Ia selalu tahu apa yang ada di dalam isi hati Hu Fei tersebut. Keesokan harinya, Tian Guinong telah memimpin 4 pendekar lainnya beserta sejumlah prajuritnya untuk membunuh Miao Renfeng. Dengan bersamaan Sun Feng yang ingin ke pasar membeli obat sempat mampir ke rumah dulu, dan di saat itu tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan dari para pendekar tersebut. Sementara Miao Renfeng yang bisa mendengarkan suara pedang beradu dari kejauhan, tanpa ragu ia pun muncul di sana untuk membantu Sun Feng. Walaupun Miao Renfeng tangguh, namun ia yang tidak bisa melihat dan harus menjaga putrinya tersebut. Secara perlahan Miao Renfeng pun mulai kewalahan. Beruntungnya dalam pertarungan tersebut, Hu Fei yang telah kembali ke sana dan memberikan bantuan. Tao yang mengawasi dan melihat para pendekar ini telah dikalahkan. Ia pun segera melaporkannya kepada Tian Guinong yang marah besar. Tak terima akan kekalahannya tersebut, ia bersama pasukannya pun langsung menghadapi pasukan Miao Renfeng. Di saat itu juga Hu Fei yang menahan Miao Renfeng yang emosi. Malah ia yang maju untuk berduel dengan ketua naga langit tersebut. Sementara Miao Renfeng yang mengenal jurus yang dimainkan Hu Fei adalah jurus goloknya Hui Dao. Dalam pertukaran jurus yang lebih jauh, Hu Fei pun terdesak dan tak mampu mengimbangi keterampilan pedang lawannya. Mengetahui dengan jurus golok keluarga Hu, Miao Renfeng pun memberikan petunjuk agar Hu Fei bisa memainkan goloknya dengan lebih efektif lagi. Yang pada akhirnya Hu Fei pun berhasil mengalahkan Tian Guinong. Setelah pertarungan itu, Tian Guinong yang menyatakan alasannya mencelakai Miao Renfeng seperti sekarang ini adalah karena Miao Renfeng yang dulunya mencegah Nanlan bertemu dengan putrinya, sehingga Nanlan yang bersedih pun mengalami keguguran. Lalu ia pun menantang Miao Renfeng untuk membunuhnya. Namun Miao Renfeng mengampuninya dengan menyatakan putusnya hubungan pertemanan mereka selama ini. Yang pada akhirnya Miao Renfeng bersedia untuk diobati, di mana Ling Su mulai meracik berbagai macam ramuan yang ia campurkan dengan racun 7 hati untuk ditempelkan ke mata Miao Renfeng. Sebelumnya Ling Su pernah menjelaskan kalau racun 7 hati dalam racikan yang tepat bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Seiring dengan mata Miao Renfeng yang dipulihkan, terlihat Hu Fei yang tidak tenang dan memikirkan bagaimana caranya ia untuk membalaskan dendam kematian atas kedua orang tuanya. Sehingga Hu Fei pun mulai sering berlatih untuk memperdalam ilmu golok ayahnya tersebut. Setelah itu Tian Guinong yang terlalu malu atas kegagalannya membawa putri Nanlan ke hadapan Nanlan dengan memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya. Dan di saat itu juga ia diingatkan oleh Tao kalau mereka memiliki surat yang dituliskan oleh pemimpin asosiasi kepada Miao Renfeng.
Oleh karena itu mereka pun menuju ke ibu kota untuk menyerahkan surat tersebut kepada kerajaan. Terlihat Fukang yang mendapatkan surat itu langsung membawanya ke hadapan sang kaisar, dan surat tersebut berisikan tentang asosiasi perguruan kungfu yang mengajak Mironfeng untuk menyerang di hari turnamen bela diri yang digelar oleh kerajaan. Sang kaisar pun menyatakan kekecewaannya yang dulunya telah bermurah hati mengampuni asosiasi perguruan kungfu. Akan tetapi perkumpulan bunga merah itu kini telah bangkit dan kembali melawannya. Bagaimanapun juga sang kaisar merasa senang atas kerja hebat Fukang yang berhasil mendapatkan informasi pemberontakan seperti ini. Dan Fukang pun diberikan hadiah pedang oleh sang kaisar yang berterima kasih. Atas hal itu Fukang pun memuji Tian Guinong yang telah membawakan surat itu kepadanya. Lalu Fukang pun memberikan Tian Guinong sebuah cincin giok, dan itu adalah hadiah langsung dari sang kaisar. Di sisi lain, sikap Hu Fei yang menyendiri ini mulai disadari oleh Ling Su yang bertanya kepadanya. Namun Hu Fei yang mengatakan jika ia baik-baik saja, membuat Ling Su mulai menegurnya. Ling Su mengatakan jika Hu Fei telah berbohong kepadanya, padahal saat pertama kali bertemu dengannya, Hu Fei adalah pria yang sangatlah jujur. Kemudian di saat Hu Fei menolong Ling Su merawat Mironfeng, di sini Mironfeng bertanya kepada Hu Fei, apakah Hu Fei adalah anak lelaki yang 6 tahun lalu telah menolongnya di kediaman keluarga Sang. Dan bahkan Mironfeng pun mulai mencurigai jika Hu Fei yang bisa memainkan semua jurus golok keluarga Hu. Namun di sini Hu Fei menepis pertanyaan tersebut dan berbohong kalau ia tidak pernah bertemu dengan Mironfeng sebelumnya. Kemudian Ling Su yang sebelumnya pernah melihat buku kungfu keluarga Hu dari dalam tas Hu Fei, ia pun kembali menanyakan kenapa Hu Fei harus berbohong kepada Mironfeng. Tak mampu mengelak, Hu Fei pun akhirnya menceritakan jika Mironfeng adalah pembunuh kedua orang tuanya. Ia pun mengaku pada Ling Su jika tujuannya mengobati mata Mironfeng karena ia yang ingin membalaskan dendamnya secara terang-terangan dan tidak ingin memanfaatkan kesempatan dari Mironfeng yang telah buta. Sementara itu di ibu kota, Tian Guinong yang membuat acara perjamuan memamerkan cincin pemberian kaisar yang ia dapatkan di hadapan para bangsawan dan pejabat kerajaan, sehingga derajatnya menjadi naik dan dipandang tinggi oleh komunitas. Dengan bersamaan Mironfeng pada akhirnya mengatakan jika ia sudah mengetahui kalau Hu Fei merupakan anak dari Hu Hidao. Ling Su yang kebetulan ada di dapur mendengarkan percakapan tersebut, di mana Hu Fei akhirnya juga mengakui jati dirinya dan bertanya apa alasannya Mironfeng membunuh kedua orang tuanya. Seketika itu Mironfeng yang tak bisa menjawab langsung memberikan golok peninggalan Hu Hidao. Lalu ia pun menantang Hu Fei untuk mengalahkannya sebelum ia memberitahukannya sebuah kebenaran. Setelah pertarungan sengit dan seimbang itu, Hu Fei pun bertanya kenapa Mironfeng yang bersahabat dengan ayahnya malah membunuh ayahnya. Tapi Mironfeng yang tak mampu memberikan jawaban, ia malah meminta Hu Fei untuk membunuhnya demi membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya Hu Fei yang mengayunkan goloknya itu tidak mampu membunuh Mironfeng yang telah memasrahkan nyawanya tersebut. Hu Fei yang frustasi berjalan pergi dari sana, berlutut di hadapan altar ayah ibunya, meminta maaf sambil meneteskan air mata karena ia yang tidak sanggup mengambil nyawa Mironfeng. Ling Su yang datang ke sana kemudian menceritakan kejadian 6 tahun yang lalu saat ia sedang diobati oleh gurunya yang merupakan Mas Racun. Saat itu Mironfeng mencurigai racun dari gurunya lah yang telah mencabut nyawa Hu Hidao. Akan tetapi akibat keangkuhan gurunya yang tidak mau menjelaskan dan juga Mironfeng yang terlalu angkuh untuk bertanya balik, kedua orang itu tidak dapat menyimpulkan siapakah yang telah menaruh racun di dalam goloknya Hu Hidao. Yang ingin Ling Su katakan dari cerita ini adalah bahwasanya ia mendukung hati nurani Hu Fei yang tidak mempercayai kalau Mironfeng telah membunuh kedua orang tua Hu Fei. Setelah itu mereka pun memutuskan pergi ke ibu kota untuk menyelidiki kasus racun tersebut. Tanpa berpikir panjang keduanya pun berangkat tanpa mengabari Mironfeng.
Dan Ling Xiu meyakinkan Hu Fei kalau mata Mi Renfeng akan pulih dalam beberapa waktu ke depan. Xiao Mei dan Sun Feng yang berpapasan dengan mereka yang ingin pergi tanpa pamit. Lalu dipesankan Xiao Mei agar keduanya cepat kembali. Di malam harinya, Tian Guinong yang telah pulang ke kediaman Sekte Naga Langit, ia pun kembali memamerkan cincinnya di hadapan semua para pendekar. Di sini ia mengadakan pesta perayaan besar atas pencapaiannya tersebut, tapi istrinya Nanlan tidak ikut dalam acara ini. Beberapa waktu setelahnya, Mi Renfeng akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali, walau pandangannya yang masih belum jelas, namun ia sudah bisa melihat putrinya tersebut. Kemudian ia pun diberitahukan kalau Hu Fei dan Ling Xiu yang telah pergi dari sana. Ia pun langsung menuju ke altar Huidao dengan memberitahukan jika ia yang telah menemukan putra Hidao yang berkungfu tinggi. Dan ia percaya nantinya Hu Fei akan menjadi seseorang pendekar pembela kebenaran yang dihormati di seluruh dunia persilatan. Setibanya di ibu kota, Hu Fei yang tiba-tiba saja disambut oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Chang. Lalu pengurus Chang ini mengundang Hu Fei ke sebuah kediaman mewahnya, mengatakan ia yang melayani Hu Fei ini sesuai dengan instruksi majikannya, tanpa mau memberitahukan nama majikannya tersebut. Di saat ia telah tiba di kediaman mewah itu, Hu Fei pun langsung dihampiri oleh pelayan yang melayaninya. Di saat itu Hu Fei dan Ling Xiu pun berendam di sebuah kolam air panas. Namun di sini Hu Fei tidak bisa menebak siapa orang kaya tersebut yang telah menyambut mereka dengan kemewahan ini. Dan ia mengira jika satu-satunya orang kaya yang ia kenal hanyalah Feng Tian yang justru bermusuhan dengannya. Setelah selesai berendam, Hu Fei pun panik dengan para pelayan yang ingin membantunya memakaikan baju. Dan terlihat Hu Fei maupun Ling Xiu yang kemudian saling mentertawakan baju mereka, yang katanya baju tersebut sangatlah mirip dengan baju pengantin. Di saat itu juga Hu Fei kembali dikejutkan dengan pengurus Chang yang menyerahkan sekumpulan dokumen kediaman ini. Lalu Ling Xiu pun memberikan selamat kepada Hu Fei yang mendadak kaya. Curiga dengan semua kebaikan yang ia terima, malamnya Hu Fei yang mengendap untuk menyelidiki, melihat pengurus Chang yang membuat lukisan wajah Hu Fei dalam jumlah yang banyak untuk disebarkan. Beberapa waktu setelahnya, Hu Fei dan Ling Xiu pun menjual semua properti kediaman ini, beserta dengan semua aset yang diberikan kepadanya. Uang yang terkumpul dari penjualan tersebut dibagikan kepada semua pelayan yang berjumlah ratusan orang. Hu Fei yang berpesan kepada semua pelayan itu untuk membagikan sisa-sisa uang yang ada kepada orang miskin yang mereka kenal. Di mana hal ini membuat pengurus Chang yang panik melaporkannya kepada Tang Bei, yang ternyata Tang Bei ini adalah kawannya dari Feng Tian. Bahkan semua pelayanan dan aset yang diberikan kepada Hu Fei sebelumnya berasal dari harta milik Feng Tian. Ternyata motif mereka melakukan semua ini agar Hu Fei dimabuk oleh harta. Namun Hu Fei yang sudah pergi dari sana menjelaskan jika Hu Fei bukanlah orang yang mudah dimabukkan oleh kekayaan. Sementara itu Hu Fei dan Ling Xiu saat ini kembali ke hidup sederhana mereka dan berusaha untuk menghindar pengurus Chang yang masih saja terus-terusan mencari mereka. Ling Xiu yang memiliki ide untuk menghindar pengurus Chang kemudian memotong sedikit rambutnya dan mencampurkannya dengan semacam bubuk sehingga membuat kumis dan jenggot palsu untuk Hu Fei. Dan setelah itu mereka berdua pun menginap di sebuah penginapan untuk bermalam di satu-satunya kamar yang tersisa. Dan saat itu Hu Fei tidak sengaja melihat Ling Xiu yang kondisinya sedang tak sehat dan kembali meminum pil tersebut. Singkatnya keesokan harinya, Hu Fei dan Ling Xiu yang pergi dari penginapan itu. Mereka yang sempat mampir ke sebuah rumah makan dan seketika Ling Xiu menyadari kalau pilnya telah tertinggal di penginapan. Hu Fei pun kembali ke sana namun kamar tersebut telah ditempati oleh seseorang yang bernama Su Cheng. Di sini Hu Fei pun memberitahukan keperluannya untuk mencari obat yang tertinggal. Macun yang menemukan botol obat itu pun mengembalikan kepada mereka, membuat Hu Fei yang kaget segera melepaskan jenggot dan kumisnya dengan memberitahukan jika ia adalah Hu Fei yang dulunya sangat dekat dengan kakak Macun. Yang tentu saja Macun pun sama kagetnya dan sangat senang melihat Hu Fei yang saat ini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Setelah itu mereka pun dikejutkan oleh kedatangan sekelompok orang yang mengaku sebagai perampok, yang ternyata perampok itu adalah pasukan Fukang yang sedang dipimpin oleh Sang Bau dari atas bukit sana. Sementara di penginapan terlihat Su Cheng mencegah Hu Fei yang ingin turun tangan, di mana ia seorang diri mencoba melawan perampok yang ingin mencuri uang tersebut yang sedang dikawal olehnya itu.
Namun pada akhirnya Su Cheng pun dikalahkan dan Hu Fei yang membantu berhasil mengalahkan semua perampok tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.